pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Putri Yasmin Anastasia Zahra Ramadian dalam acara Kabar Pagi, membahas berita yang aktual dan terpercaya. Menteri Keuangan Purbaya menegaskan tidak akan membuka peluang legalisasi impor pakaian bekas, meskipun pedagang thrifting meminta praktek tersebut dilegalkan. Meskipun para pedagang menyatakan kesediaan membayar pajak jika thrifting dilegalkan, Purbaya tetap pada pendiriannya. Ia menyebut hal itu tidak relevan selama barang yang diperdagangkan melanggar aturan. Purbaya menjelaskan alasan ekonomi di balik sikap tegas pemerintah. Ia menilai dominasi barang asing di pasar domestik dapat merugikan pelaku usaha lokal. Ia melanjutkan pedagang sebenarnya dapat beralih ke produk lokal jika mampu beradaptasi. DPR, Pak. Saya nggak peduli sama pedagangnya. Pokoknya yang barang masuk ilegal, saya berhentiin. Saya nggak mungkin buka pasar untuk barang-barang ilegal kan. Tapi mereka bersedia untuk bayar pajak sekitar 10% gitu, itu gimana, Pak? Bukan urusan saya, pokoknya masuk ilegal saya tangkap. Itu kan. Kalau Anda lihat cerita Pak Al Capone zaman dulu, impor apa dari Kanada ke Amerika? Alkohol kan. Apa alkoholnya beracun? Enggak, tapi karena melanggar undang-undang itu sama saya kerjaan seperti itu. Dan market kita kuat, besar, 90% dari domestic demand itu 90% dari ekonomi kita. Globalnya kacau balau, yang 10% itulah, 10-20%. Kalau yang domestiknya dikuasai asing, dikuasai barang asing, apa untungnya buat pengusaha domestik selain pedagang-pedagang yang jumlahnya relatif kecil dibanding rakyat kita semua. Jadi saya memaksimalkan market domestik untuk pemain domestik. Nanti pedagang itu juga kalau mereka cukup cerdas memanage dagangnya bisa shift kan ke barang-barang domestik. Kalau mereka bilang jelek, nanti lalu aja bagus. Kan demand-nya akan ditentukan, demand yang menentukan kualitas barang. Kalau jelek ya nggak dibeli sama masyarakat. Sebelumnya, pada saat pedagang thrifting mengadu ke DPR, anggota DPR Adiana Pitupulu mengungkapkan kekesalannya atas pelarangan impor pakaian bekas thrifting oleh pemerintah. Menurutnya, kehadiran pedagang pakaian bekas karena kegagalan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan untuk rakyatnya. Sadar nasib keinginan baik Pak Purbaya, keinginan baik Kementerian Perdagangan, saya sadar betul, tapi keinginan baik tanpa didukung dengan data-data yang baik bisa menjadi tidak baik. Sebagai anggota DPR, saya coba buka komunikasi, kita ngobrolin dulu yuk. Kalau ngobrol saya salah, saya bilang minta maaf, saya salah, saya nyerah. Nah kalau saya benar gimana? Itu loh. Kenapa secara garis besar tidak mungkin ada TKI, tidak mungkin ada pedagang asongan, tidak mungkin ada teman-teman yang berjualan thrifting ketika negara mampu melaksanakan amanat konstitusi, memberikan lapangan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.